Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Hersi Minarsih Puspitahati, Sarjana Pendidikan, guru dari SD Negeri 03 Ngepung Sari, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan kerja saya yang bernama Ibu Narsih Sarjana Pendidikan, guru kelas 4 dari SD Negeri 03 Ngepung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Narsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Narsih. Ya, bagaimana kabarnya Bu Narsih hari ini? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat, Bu Narsih. Ya, alhamdulillah Bu Narsih. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Narsih, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Ya. Adapun tujuan dari dilaksanakan kegiatan supervisi kelas nanti ya Bu ya, untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Narsih. Sedangkan tujuan dari kegiatan percakapan pra-observasi hari ini ya Bu ya, itu adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran ya, supaya Bu Narsih lebih siap dan percaya diri sehingga nanti bisa memberikan proses pembelajaran yang menarik untuk siswa. Baiklah Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Narsih. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Narsih nanti ya Bu ya? Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajarannya saya tulis ya, itu tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama itu siswa itu dapat mengetahui cara menyatakan bilangan dengan nilai puluhan, ribuan, berdasarkan komposisi bilangan. Terus yang kedua itu adalah siswa dapat membaca bilangan sampai nilai ribuan, nilai tempat puluhan maksud saya, terus ribuan dengan benar, seperti itu Bu. Oh iya benar sih, berarti nanti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Narsih capai ya. Nah, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Narsih capai ketika diobservasi ya Bu? Baik Bu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu juga ada dua Bu, yaitu meliputi dua aspek pengetahuan. Itu siswa itu bisa mengetahui nilai puluh ribuan berdasarkan komposisi bilangan, dan aspek keterampilan itu siswa bisa membaca bilangan itu sampai nilai tempat puluh ribuan dengan benar, seperti itu Bu. Ya, baik Bu Narsih, berarti untuk area pengembangan yang ingin Bu Narsih capai nanti ada dua aspek ya Bu ya. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Baik Bu, setelah itu saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang meliputi ada strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan Bu Narsih gunakan nanti ketika proses observasi ya Bu ya. Ya, yang ingin saya lakukan adalah melaksanakan proses pembelajaran itu berdiferensi Bu, meliputi kesiapan belajar dari murid dengan memperhatikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan dari murid itu. Untuk model pembelajarannya yaitu saya menggunakan model pembelajaran kontekstual, yaitu sesuai dengan lingkungan, dan untuk metodenya yaitu menggunakan metode tanya jawab, berdiskusi, dan penugasan, seperti itu. Ya, baik Bu Narsih, berarti rencana strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan model pembelajaran yang akan digunakan Ibu nanti menggunakan model pembelajaran kontekstual ya Bu ya, karena sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar siswa. Sedangkan metode pembelajarannya akan menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Baik Bu, selanjutnya
bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan oleh Bu Narsi nanti ya? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu menggunakan laptop. Di situ saya akan menggunakan PowerPoint dan LKPD. Ya, baik Bu Narsi. Untuk waktu pelaksanaan, Bu Narsi akan mengajar kelas berapa ya? Dan mata pelajaran apa yang akan dilaksanakan Bu Narsi pada jam berapa ya Bu? Oh iya, saya akan mengajar kelas 4 Bu, dan mata pelajarannya itu matematika. Nanti akan dilaksanakan minggu depan ya, pada jam pelajaran pertama sampai kedua. Ya, baik Bu Narsi, berarti nanti minggu depan jam ke-1 sampai ke-3 saya akan datang ke kelas Bu Narsi. Saya akan mengamati dan melakukan supervisi kelas ya Bu ya, dan saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik ya Bu, nanti setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan observasi, kita adakan percakapan terakhir ya Bu ya, pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini ya Bu ya, kira-kira apa yang bisa diambil dari hasil percakapan ini tadi ya Bu ya? Ya, bisa mendapatkan dari percakapan ini tadi ya Bu, bisa mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran yang saya gunakan nanti Bu. Terus kira-kira media apa yang akan saya gunakan nanti pada saat menarik perhatian murid yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu, saya bisa mempersiapkan mulai dari sekarang seperti itu. Ya, terima kasih sebelumnya ya Bu ya, sudah bersedia dan sudah meluangkan waktu untuk kegiatan berbincang-bincang hari ini untuk kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi ya Bu ya. Bu. Demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Narsi. Ya Bu, sama-sama.
Jadi kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil belajarnya dengan menunjukkan nilai tempat berapa? 76.511. Dimulai dari nilai tempat yang pertama. Satuannya berapa? 1. Puluhannya? Ribuan ratusannya? 5. Ribuannya? 6. Puluh ribuannya? 7. 76.511. Paham ya sampai sini? Sekarang dikumpulkan dulu hasil belajarnya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Nilai tempat. Sudah paham anak-anak? Nilai tempat itu terdiri dari yang paling kecil apa? Oke, kita akan belajarnya sampai ribuan. Jadi kita sampai 10 ribuan yang paling besar. Itu ya, pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang nilai tempat. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri ya. Pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri. Sekian pembelajaran hari ini dari guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat dulu, tambah semangat. Kira-kira orang direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Hersi Minarsi Puspita Hati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar dari SD Negeri 03 Ngepung Sari. Pada kegiatan percakapan pasca observasi hari ini, saya tidak sendiri karena ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Narsis Sarjana Pendidikan selaku guru kelas 4 SD Negeri 03 Ngepung Sari yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik.
Dan saya juga ditemani oleh Bapak Marjito Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktek CGP Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Narsih, Pak Marjito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Narsih dan Pak Marjito? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik Bu. Ya, baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Narsih terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Ya, Bu ya? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu tentang perasaan Ibu tentang jalannya kegiatan observasi kelas yang telah dilaksanakan ya Bu? Ya, baik Bu. Karena mungkin belum terbiasa ya, awalnya itu saya merasa takut dan tertekan, tapi seiringnya waktu alhamdulillah berjalan. Ya, alhamdulillah ya Bu, akhirnya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali ya Bu ya, bagian area pengembangan apa yang dilakukan Ibu di dalam kelas, serta langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas. Ya, mungkin kalau tahapan itu saya sudah membuat perangkat pembelajaran ya Bu. Terus sedangkan untuk area pengembangannya itu saya itu melaksanakan aspek pengetahuan sekaligus aspek keterampilan seperti itu. Aspek pengetahuan siswa bisa mengetahui nilai puluhan satuan sampai puluh ribuan, serta untuk aspek keterampilannya itu siswa itu bisa membaca bilangan itu sampai puluh ribu gitu. Ya, baik Bu Narsih, berarti area pengembangan yang telah Ibu lakukan itu ada dua aspek ya Bu ya. Yang pertama itu aspek pengetahuan dan yang kedua itu aspek keterampilan. Menurut Ibu Narsih, sejauh area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, apakah sudah berhasil atau belum ya Bu ya? Alhamdulillah itu sudah berjalan baik Bu, meskipun masih ada kekurangan. Ya, baik Bu. Menurut Ibu Narsih, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya? Baik Bu, kekurangannya itu mungkin ya karena terjadi dan biasa dialami oleh guru-guru yang lain juga, itu yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlihat dalam proses pembelajaran tersebut. Artinya siswa itu bersikap itu kurang aktif seperti itu. Oh ya, baik Bu Narsih, berarti masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu ya, dan tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mungkin mereka hanya mengandalkan teman ya Bu ya. Nah, kira-kira apa sih Bu penyebab siswa tersebut kurang aktif dan tidak terlibat di dalam proses pembelajaran? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang sedikit, saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat siswa. Misalnya ya Bu, itu akan membagi sesuai dengan gaya visual, audio teori, dengan berjalannya dan kinestetik, sehingga siswa akan merasa lebih nyaman. Jadi saya akan sesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut seperti itu. Dan saya akan memberikan pertanyaan dan menyesuaikan bagaimana dengan gaya belajarnya siswa. Ya, baik Bu. Berarti itu rencana ke depan ya Bu ya. Di saat proses pembelajaran, Ibu akan menyesuaikan kenyamanan dan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing ya Bu ya. Gaya belajar yang terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti bisa terrealisasi dan bisa menghasilkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya, dibandingkan dengan proses pembelajaran sebelumnya. Saya tunggu ya Bu ya cerita dari Bu Narsih. Apakah rencana itu bisa direalisasikan atau tidak? Kira-kira kapan Ibu Bu Narsih akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Itu mungkin waktunya itu belum pasti kapan ya Bu, tapi insya Allah akan secepatnya.
Ya, mungkin nanti ya Bu ya, setelah pelaksanaan PTS ya Bu ya, mengingat minggu-minggu ini adalah pembelajaran terakhir di tengah semester 2 ini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Marjito, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi hari ini. Monggo Pak Marjito. Baik, terima kasih Bu Helsi selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar dan Ibu Narsih yang berbahagia tentunya di hari ini. Terima kasih saya diberi waktu untuk melakukan penguatan apa-apa. Ini tadi saya nangkep sesuatu permasalahan, dikatakan permasalahan boleh ya Bu ya. Itu adalah bagaimana kok siswa itu tidak apa dengan redaksi Bu Nasi tadi apa kok tidak ingin tampil begitu ya tadi, kurang aktif begitu ya. Tadi sudah bagus disiasati dengan apa pemetaan kebutuhan belajar siswa, bagaimana gaya belajar mereka. Namun demikian ini kalau diperbolehkan saya menambahkan sedikit terkait bagaimana memberikan stimulus kepada anak supaya anak itu nanti lebih bisa ikut ambil bagian dalam proses pembelajaran yang di sini disebut sebagai student agency. Nah, student agency nanti juga akan dipelajari di pendidikan guru penggerak di modul berikutnya sepertinya Bu. Apa sih itu student agency? Itu terdiri dari tiga poin. Yang pertama adalah voice, kemudian choice, dan ownership. Yang artinya voice itu artinya anak diberikan ruang, diberikan waktu yang cukup untuk bagaimana mereka itu menyampaikan sesuatu menurut versi mereka. Nanti berikan mereka kesempatan untuk berbicara, untuk mengeluarkan voice-nya. Kemudian yang kedua adalah choice. Choice di situ adalah pilihan. Jadi berikanlah anak-anak itu beberapa pilihan. Tadi sudah ya, tadi pemetaannya ya itu pilihan. Mungkin mereka akan mengajukan beberapa permintaan, mungkin request. Jadi boleh, yuk anak-anak kita mau ngapain? Nah itu boleh. Berikan request, biarkan mereka akan request. Atau mungkin choice. Kemudian yang ketiga adalah ownership. Ownership itu adalah berikan pengaruh secara emosional bahwa mereka itu adalah aktor utama dalam proses pembelajaran itu. Mereka lah yang beraksi. Itu saja penguatan dari saya Bu Helsi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Marjito atas umpan balik atau tanggapan atau penguatan yang telah diberikan atas kegiatan percakapan pasca observasi hari ini. Usai sudah rangkaian supervisi akademik yang telah kami laksanakan mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih untuk Bapak Marjito, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktek yang sudah berkenan hadir, dan Ibu Narsih, Sarjana Pendidikan yang sudah bersedia untuk dilaksanakan kegiatan supervisi akademik ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.